Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya di channel saya, Raden Arya Pradana. Nah, pada channel YouTube saya Raden Arya Pradani, pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021, Bumi Arya kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa yang pernah KKN di Desa Petir. Ya. Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa orang tersebut. Nah, ini semuanya itu sudah pernah tinggal di Desa Petir selama 1 bulan. Oke, ini dari UI ya. Dari UI. Nah, untuk lebih jelasnya kita berbincang-bincang santai dengan teman-teman kita dari UI yang pernah KKN. Yang kita persilakan dari siapa nih? Dari siapa yang jelasin? Fikar dari mana tinggalnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fikar. Asal dari Bojonegoro, Jawa Timur. Sekarang tinggalnya di Maguwoharjo, Sleman. Maguwoharjo, Sleman. KKN di Petir kapan? Kalau saya kebetulan di desa sebelah yang di Pucanganom. Oh, Pucanganom. Oke, jadi ini termasuk yang mau di Desa Petir, cuman masih Kecamatan Rongkop kan? Masih sih. Nah, yaudah. Ini Desa Petir, Kecamatan Rongkop. Jadi dulu KKN-nya di Desa Pucanganom. Desa Pucanganom ya, selama 1 bulan. 1 bulan. Jurusan apa dulu? Jurusan manajemen. Manajemen. Oke. Nah, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham dari Semarang. Dulu saya pernah KKN di sini selama 1 bulan, dan saya dari Universitas Islam Indonesia jurusan manajemen. Manajemen. Ya. Oke. Nah, sekarang yang perempuan nih yang paling cantik sendiri nih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cantikan Nila Sari Fadila. Siapa? Cantikan Nila Sari Fadila. Cantikan Nila Sari Fadila. Biasa dipanggil Cantika. Dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia. Dulu pernah KKN di sini waktu bulan Agustus 2019. Bulan Agustus tahun 2019. Oke. Ilham belum nyebutin kapan KKN di sini? Saya KKN tahun 2020 bulan Januari. 2020 bulan Januari. Ini Agustus 2019. berarti udah COVID ya? Sudah COVID ya? ya, awal COVID. Masih jadi bercandaan. Masih bercandaan ya. Dulu ya. Dulu. Ya memang jadi bercandaan, bukan kita aja. Ya kan? Tapi ya nggak apa-apa. Nah, jadi Cantika Agustus 2019, Ilham Januari 2020. Januari 2020. Januari 2020. Ini satu periode. Periode beda desa. Satu periode beda desa. Oke, nggak masalah ya. Nggak masalah. Yang penting UI kan? Iya. Masih Rongkop.
Oke. Nah, selanjutnya sebelah kiri saya siapa sih? Perkenalkan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Siddiq. Saya dari Universitas Islam Indonesia, jurusan akuntansi. Saya pernah KKN di sini sama kayak Mbak Cantika, periodenya Agustus 2019. 2019. Kok Mbak sih? Iya kan Mbak Cantika, biar lebih sopan. Oh, biar lebih sopan. Bikin podcast. Iya, satu unit sama Mbak Cantika. Satu unit sama Iya. Mbak Cantika ya. Iya, betul. Di Siono B. Di Siono B. Oke. Nah. Kalau Cantika sendiri tinggal di mana? Tinggalnya di Jombor, daerah Jombor. Daerah Jombor. Iya. Oh, bukan di bawah itunya kan? Oh, bukan. Ada perumahan dekat Jombor. Oh, perumahan Iya, dekat Jombor. dekat perumahan Jombor. Heeh. Itu tidak disebutkan, takut nanti ada yang Iya. datang tiba-tiba gitu loh. Takut. Padahal udah tahu ya. Pak. Padahal udah tahu ya Van ya. Sudah, Udah alhamdulillah. Nah, terakhir silakan siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, nama saya Royan Dwistiawan, bisa dipanggil Royan. Saya kebetulan kuliah di jurusan psikologi di Universitas Islam Indonesia. Saya tinggal di Jogja, lebih tepatnya sih ke Bantul ya, di Banguntapan, Banguntapan. pinggiran kota. Kemudian saya pernah KKN di Dusun Siono B ini, Desa Petir, di periode bulan Agustus 2019 juga, sama-sama Cantika sama Nova. Cantika sama Novan. Berarti ini satu Unit. Satu unit. Kita satu unit bertiga. satu unit. Satu Iya, unit. satu Satu unit. atap. Satu atap. Satu atap. Satu atap. Satu atap. Satu atap. Satu tujuan. Satu. Iya, tujuan dapat A. Nah, kakaknya dapat A. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantika? Kebetulan A minus. A-. A minus. Kalau kamu? A juga, A alhamdulillah. juga. Ini? A. A. Oh, berarti Iya. Ya beda sendiri. Akal sih kamu. jadi Mau ngapain? lah gimana Cantika? Orang ayo kakak, ayo kita ke sini. Buka HP. Oh iya, Cek 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 cek. nggak fokus. Jadi sahabat Raden Arya Pradana, ini obrolan santai nih. Nah, saya mau tanya, kan ini masih dalam lingkungan Rongkop. Gimana waktu kamu KKN di daerah Pucangan Om? Iya. Ya, ceritain dong, ceritain. Kalau pengalaman saya itu ya yang pertama pasti istilahnya serawung dengan warga sekitar, warganya ramah. Kemudian kita juga bareng-bareng mengerjakan program kerja KKN, membantu warga, mengajar PPA, mengajar PAUD. Kemudian juga ikut rapat-rapat dusun. Ya seperti itu selama sebulan, alhamdulillah semua lancar dan nilai yang diharapkan juga sesuai dan juga dapat feel-nya dengan masyarakat masih terjalin sampai sekarang. Masih terjalin. Iya. Nah, sahabat Raden Arya, ini kebetulan hari ini mereka datang ke sini itu salah satunya adalah untuk memenuhi undangan dari Kepala Dukuh ya, Siono B, Mas Ismuko yang kebetulan hari ini menikah. Gitu. Nah, ini silaturahmi ini terjalin dan saya nggak tahu gimana ceritanya sampai akhirnya mereka bisa datang ke Bumi Arya. Dan akhirnya mereka ngobrol sama saya, bertukar pikiran, ya kan. Ada yang curhat, ada yang macam-macam lah pokoknya. Denar ya. Tapi ya itulah apa namanya bahwa silaturahmi itu membawa berkah, ya kan. Nah, jadi feel sampai sekarang masih terjaga ya, artinya rasa itu masih terjaga ya, silaturahmi itu. Nah, kamu apa pengalaman yang paling kamu ingat waktu kamu KKN di Pucangan Om? Kalau saya yang suka dukanya lah. Pernah malam-malam kan dari ada acara di balai desa ke posko saya jauh. Sedangkan di jalan belum ada lampu yang cukup penerangan, itu gelap-gelapan kayak tersesat. Iya sama ya, terus kayak hilang arah gitulah. Kayak itu hilang arah. Saya tuh berat kalau dicurhatin gitu. Kayak hilang arah gitu loh. Orang hidupnya juga udah tersesat dalam cinta.
Sekarang masih tersesat? Insya Allah sudah menemukan petanya. Udah menemukan peta ya? Jadi tinggal ngikutin mapnya. Ini jawaban diplomatis nih, sahabat Radenar ya. Nah, selanjutnya nih, Ilham, monggo silakan Ham, ceritakan. Pengalamannya. Ya pengalamannya. Kalau pengalaman di Desa Petir ini, terutama di Sionobi ini, masyarakatnya sangat baik dan sangat mudah untuk bergabung dengan teman-teman dari kota terutama, dan terbalik juga dari kota teman-teman juga bisa lebih mudah bergabung dengan masyarakat sini karena masyarakat sini sangat welcome sekali. Begitu. Sangat welcome sekali sama orang luar terutama, dan saling bertukar pikiran, Bertukar pikiran dalam hal apapun itu. Iya. Terus untuk prokernya alhamdulillah berjalan dengan baik, dan tadi saya mendengarkan testimoni dari Pak Warto bahwa apa yang telah kami ajarkan, dan bukan ajarkan, lebih ke berbagi pengalaman ke kami, dan kami memberikan pengalaman ke beliau. Beliau tadi bicara bahwa sangat bermanfaat sekali dari Alhamdulillah. kami ini gitu. Jadi pertanyaan saya nih ya, terakhir nih ya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kalau tadi kan pengalaman yang paling diingat kan tersesat kan? Iya. Apakah kamu juga mengalami perasaan atau pengalaman yang sama, atau kamu punya pengalaman yang lain? Alhamdulillah tidak ada pengalaman yang Tersesat? tersesat, tidak ada. Gua ada yang tersesat? Tidak ada. Nggak ada yang tersesat? Tidak ada. Kurang dungo soalnya. Soalnya kami pernah jalan dari sini, dari Sionobi sampai Dagang Mati, pulang pergi jalan kaki sendirian juga. Alhamdulillah sampai juga. Sampai juga ya? Tanpa Alhamdulillah. tersesat. Alhamdulillah. Tanpa tersesat loh. Iya kan tinggal lurus tuh. Gimana tersesat. Jadi ini tuh bercandaan. Jadi sahabat Radenar ya, kita bukan menghardik, kita bukan mencemooh. Ini memang saya bangun suasana itu supaya silaturahmi ini bisa seterusnya, karena Bumi Arya saya bangun, saya dirikan juga untuk masyarakat di Bumi Arya itu, di Desa Petir B, di Desa Petir Siono B, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul. Itu Bumi Arya itu ada resto, ada villa, ada arena camping, ada arena trekking, hiking perbukitan, dan juga ada tempat pengobatan. Juga ada jalur trekking sepeda. Sama misinya, sama tujuannya untuk memakmurkan masyarakat. Walaupun mereka itu KKN, tapi mereka punya tujuan dalam berbagi ilmu. Ini sebenarnya sama, hanya beda caranya saja. Nah, selanjutnya nih, kalau Ilham tidak tersesat, alhamdulillah aman nyaman semuanya. Pengalaman yang berkesan selama KKN? Selama KKN ya bertemu dengan orang-orang baru pastinya. Bertemu dengan Karena orang-orang baru. insya Allah jika kita bertemu dengan orang baru itu bisa saling bertukar manfaat. Gitu. Amin. Amin. Jadi tidak tersesat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah tidak tersesat. Biar saya saja. Ada Tersesat. Jadi Pikar tidak tersesat lagi. Nah, selanjutnya nih kita tanya nih. Cantika itu kalau udah saya lirik, ya kan? Itu tuh dedek gitu loh. Aduh, Denaria nanya apa lagi? Ini Denaria nanya apa lagi? Ini loh. Kan tadi udah nanya duluan. Udah nanya duluan ya, sebelum nanya. Bener ya? Benar. 0 sampai 100 berapa persen? Kayaknya 95%. 95%, alhamdulillah. Udah interview duluan tadi. Udah interview, bukan saya yang interview sih. Saya bertanya, akhirnya bercerita Iya, dan saling bertukar pikiran. betul. Ya, bahwa hidup adalah sebuah pilihan. Betul. Kita mau jadi seperti apa, kita mau bagaimana, tetap kita harus mendapatkan restu dari orang tua kita. Seperti itu, intinya seperti itu. Dan insya Allah mereka semua adalah orang-orang yang punya manfaat di Kecamatan Rongkop ini. Walaupun bukan di Desa Petir, walaupun di Desa Pucanganom ya, tetap semuanya punya manfaat. Dan salah satu yang tidak pernah putus ketika di alam kubur adalah
ilmu yang bermanfaat. Ada 3 kan, ya kan? 1 apa? Doa anak soleh untuk orang tuanya. Kedua ilmu yang bermanfaat. 3 Amal jariah. Ya, ngajar ya. Misalnya kita bantu bangun masjid atau wakafkan tanah atau insya Allah ini juga mudah-mudahan jadi hal yang bisa melapangkan alam kubur saya dan segala sesuatu. Nah, lanjutnya Cantika. Ayo, Cantika. Pertanyaannya sama. Kalau dari saya sih pengalaman yang masih diingat dan berkesan sampai sekarang itu waktu pertama Ketemu jodoh? Oh, bukan. Belum. Udah ada. Udah ada. Belum. Partner dong, Pan. Sabar. Waktu harus beradaptasi ya karena keadaan di rumah sendiri dan di sini tuh beda. Kalau di sini saya harus belajar masak, belajar cuci piring. Kalau di rumah? Jarang. Bibi atau Mbak? Mbak, tapi waktu itu kalau ada Mbak, kalau sekarang memang udah nggak ada Mbaknya. Kan Jadi kita ngomong dulu kan? oh iya. Ngomong dulu. Jadi sekarang Sekarang nggak ada Mbak. nggak ada Nggak Mbak. ada. Kalau dulu Dulu Mbak. ada Mbak. Ada Mbak. Jadi berbeda ya? Beda. Bedanya gimana? Kalau Kalau di ada sini Mbak harus sama masak? iya, belajar bantuin ibu masakan. Ah. Terus bersih-bersih, cuci piring, cuci baju juga sendiri. Bisa itu? Karena KKN bisa jadi. Oh, karena Waduh. Bisa. Mantap, Gitu. awal mula belajar cuci baju itu ya itu. Enggak, biasanya laundry kan. Jadi Iya. ya. Biasanya laundry. Biasanya laundry. Gitu. Laundry. Tapi sekarang sudah jadi wanita tangguh. Iya, betul. Wanita tangguh dia. Jadi itu yang paling berkesan. Iya, Karena berkesan. dulu nggak pernah masak, nggak pernah Iya. ini, Kurang mandiri Kurang gitu. mandiri ya. Sekarang? Betul. Sekarang ya lebih mandiri lah. lebih mandiri. Walaupun belum 100%. Belum 100% ya. Betul. Insya Allah. Jadi itu yang paling berkesan Iya, ya. betul. Oke. Nah, Novan terakhir aja lah. Siap. Ryan aja, Ryan, cerita Ryan. Yang menurut saya berkesan itu dari KKN saya selama di Sionobi Desa Petir ini, mungkin kayak apa namanya, kita belajar untuk apa namanya, sosialisasi. Karena kan di kehidupan saya mungkin di Jogja ataupun di kota-kota besar seperti itu, kita tuh lebih kayak apa, mementingkan kepentingan individu dulu daripada kayak kita membantu orang lain. Nah, sedangkan keadaan di sini tuh kayak mungkin ya berbeda 180 derajat. Itu kayak dilihat mereka tuh masyarakat sini tuh mau ngebantu kayak gotong royong gitu, walaupun kayak tanpa dihargain, tanpa dibayar sepeser pun mereka masih tetap jalan gitu loh, daripada yang di kota kan sedikit-sedikit kayak apapun kita ngebantu mereka mesti minta timbal balik ataupun segala gitu. Itu sih yang mungkin membuat saya Terkesan ya? Iya. Berkesan dan terkesan. Pernah tersesat ketika? Kalau Hampir tersesat sih Hampir gitu. mungkin hampir ya, Hampir ya? sama kebetulan sama Mas Novan juga. Sama Novan juga. Iya. Ini satu angkatan semua nih? Satu angkatan. Satu angkatan semua. Jadi Royan seperti itu. Iya. Pertanyaan saya selanjutnya, ini belum ya? Novan belum ya? Van? Gimana, Den? Gimana Van? Pengalaman kamu selama dulu di KKN? Mungkin yang berkesannya sih itu sih kayak kan kalau di sini kan memang susah sinyal itu. Jadi di sini belajar kayak ngelepasin kayak gadget dulu lah, kita bersosialisasi bagaimana kita kayak apa namanya attitude-nya ke sama orang tua, gimana kita belajar kayak gitu. Terus mungkin hampir mirip sama Royan, soalnya setiap sosialisasi saya sama Royan selalu berdua. Cantika nggak diajak? Agak susah untuk diajak. Dan Biasanya cuman berdua doang. Boncengannya cuma Boncengan cuma Iya, berdua. kalau bertiga agak mengerikan kan, jalannya kan masih agak berbatu, jadi takut jatuh gitu. Oh gitu. Iya. Kalau dukanya mungkin ada sedikit horor ya di unit kita tuh, sempat ada yang kerasukan lah, Kesurupan. kesurupan. Dia itu tiba-tiba bisa ngomong bahasa Arab, kan agak lumayan kaget kan. Lumayan kaget. Iya, ya alhamdulillahnya cuman sebentar ya waktu Iya, itu. Jadi Bentar ya. iya, dan enggak itu sih. Sama saya pernah ya keselibetan lihat makhluk gaib. Makhluk gaib. Berarti bisa lihat? Enggak tahu bisa lihat apa enggak, tapi cuman sekelibetan aja. Oh, sekelibat ya. Iya.
Itu aja sih. Cuman kayak baru pertama kali ngeliat yang hal begituan. Oh, baru pertama kali ngeliat hal yang Iya. cantik gitu. Iya, bisa dibilang cantik. Oh, cantika ya berarti. Pancing dong. Pancing bro. Sama saudara Arya, saya mau bilang nih, ini mereka ini bersahabat, itu udah kayak orang pacaran. Ini bertiga ini sahabatan. Kalau Royan jalan sama Cantika, udah kayak orang pacaran. Kalau Cantika jalan sama Novan, udah kayak orang pacaran. Tapi mereka sahabatan. Tapi saya nggak melihat ya, jangan sampai melihat Royan jalan sama Novan. Waduh. Jangan. Waduh, jangan. Jangan. Jadi ya itulah silaturahmi. Silaturahmi itu apa namanya? Menembus batas. Menembus batas yang kita sendiri apa ya? Intinya tuh ketika kita silaturahmi dengan sesuatu yang ikhlas, pasti keajaiban Allah itu akan ada sekitar. Gitu. Nah, lanjut nih. Kan kalian berarti tahu ya, desa ini dulu bagaimana ya? Iya, tahu begitu. Bagaimana ya? Dari Fikar juga tahu? Sempat tahu atau Khusus di Kecanganom atau di sini? Di sini sempat tahu nggak? Lebih sama. Kurang lebih sama ya. Kucanganom juga perbukitan juga kan? Iya, gitu. Ya kan. Nah, kalian melihat seperti ini tuh apa yang ada dalam pikiran kalian? Silakan, monggo. Desanya. Iya. Ini Bumi Arya ini kan ada nih sekarang nih. Atau gini, pertanyaannya. Sebentar. Saya takut ngomong, takut nanti tersesat juga. Jadi gini. Pertanyaan saya persingkat. Apa pendapat kalian? Review kalian ketika melihat Bumi Arya pertama kali. Apa pendapat kalian? Silakan. Kira presentasi dulu. Kalau yang terbersit pertama kali, kalau saya kalau misal di tempat saya di kota Jogja itu kan misal kalau ada ini kan beda sendiri dari sekitarnya. Sekitarnya perbukitan, persawahan, sedangkan ada bangunan baru di sini. Kalau sekilas langsung terbersit itu kayak ini tempat tempat baru, tempat mungkin restoran baru atau kafe baru, sekilas gitu. Kemudian ketika sudah ngobrol bersama Den Arya, tahu seluk-beluknya, ya akhirnya kita tahu juga ternyata nggak cuma sekedar kafe atau resto, tapi ada juga ya, manfaat lain seperti ya, pengobatan alternatif itu, yang nanti juga tujuannya biar memaslahatkan masyarakat sekitar juga. Kalau kamu ngelihat gimana Bumi Arya gini? Apa pendapat kamu Bumi Arya gimana? Maksudnya Bumi Arya kamu di mata kamu seperti apa? Review kamu tentang Bumi Arya apa? Dari semuanya. Apa Ya? Speechless. Ini speechless ini gak jawaban yang diplomatis ini. Kalau udah speechless saya mau nanya juga. Ya, saya ngikut speechless nih. Secara umum gitu ya. Secara Den? umum. Secara umum ini tempat yang insya Allah istimewa. Istimewa. Tapi nggak speechless ya sekarang ya. Ini jujur ya. Iya. Jujur ya. Iya, istimewa. Istimewa ya. Iya. Jos ya. Apa yang membuat istimewa? Karena apa? Karena yang saya tahu di tempat ini istilahnya di sekitarnya yang masih belantara, sedangkan dia ada sendiri di situ dengan nanti manfaat-manfaatnya itu, yaitu saya anggap istimewa deh. Istimewa ya. Alhamdulillah. Mohon doanya ya. Amin. Ya Ham, Mangga Ham. Kalau dari saya, dengan adanya tempat ini tuh awalnya kayak kok bisa, karena kami dulu waktu KKN di sini hampir gimana ya, berpikir bahwa
apa sih yang bisa dikembangkan dari dusun ini, kayak gitu. Kayak mau dibangun sesuatu juga di lingkungan sekitar sini juga kita bisa lihat kan batu-batu. Nah, kok bisa bikin bangunan seperti ini di batu-batu tersebut, terutama di gunung ini, di pegunungan ini, bukit ini, kayak gitu. Terus dia tuh kok bisa gitu, Kok bisa? ternyata ya bisa Bisa ya. terjadi juga, ada yang bisa insya Allah ya bermanfaat bagi masyarakat sekitar dengan adanya bangunan ini. Amin. Bisa buat silaturahmi terutama, Amin. saling bertukar manfaat antara sesama manusia, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar terutama di Sionobi dan Desa Petir ini. Amin. Mulia sekali. Jadi menurut kamu Bumi Arya secara view semuanya oke? Oke. Oke. Geser. Aduh. Bisa taruh di sinilah biar enak. Nah. Cantika. Oh, iya. Iya dong. Apa sih? Pan kamu tuh kenapa sih? Kalian tuh orang pacaran loh. Oh, dari ini kayak game. Udah pacaran? Belum. Belum. Enggak ya, Pan? Enggak berarti. Oh, enggak ya. Gimana pendapat kamu tentang Bumi Arya? Kalau dari saya sih pertama ya kurang lebih sama kayak Mas Ilham, kaget karena dulu waktu KKN tuh pernah dapat proker terkait potensi alam gitu. Jadi kita cari kira-kira wilayah mana yang bisa dikembangkan menjadi sektor pariwisata gitu, misalnya buat bantu warga sekitar, dan belum pernah lihat tempat ini tuh bisa dikembangkan waktu itu. Waktu itu dapatnya di mana ya? Lupa sih, bukan di daerah sini. Mana ya? Lihat sini cuma tebing gitu deh. Jadi begitu lihat Bumi Arya ini kayak oh ternyata bisa ya. Tebing ini dibangun satu bangunan yang kayaknya menurut saya bermanfaat lah buat warga sekitar terutama. Gitu. Dari pemandangan segala sesuatunya Bagus. bisanya Desainnya bagus. bener. Iya, Ini hubungan internasional nih. Bener kan? benar. Bener nih. Benar. Cius. Serius. Serius. Paling Kata suka- Novan, cius. Saya Kenapa? Paling suka yang ini sih, ada depan-depannya lucu. Apa itu coba? apa itu? Apa sih? Tadi Apa penampungan itu? ikan. Bukan ikan. Bukan ya? Kolam ikan ya. Kolam Lucu-lucu aja gitu. Ya. Kayak imut. Colorful. Colorful ya. Ya tadi sempat foto sih. Tadi sempat foto. Nanti fotonya kita juga akan tampilkan di slide-nya pas lagi tayangan YouTube ini. Inilah foto-foto. Ada tadi foto-foto sendiri. Iya. Bukan saya Iya. kurang foto. Di foto sama Royan kan? Iya. Iya, lumayan. Royan ini juga fotografer loh, sahabat Raden Arya. Musim. Gitu. Amin. Iya, fotografer juga. Jadi menurut kamu oke ya? Oke banget. Oke ya. Oke. 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 Novan oke. Novan, maksudnya saya Novan. Gimana Din? Novan. Oh enggak, Oh, Cantika. pertanyaan yang tadi ya. Pertanyaan yang tadi. Iya sih, kalau menurut saya ini pelopor sih, Din. Pelopor untuk kayak untuk membangkitkan ekonomi daerah sini. Dan ya bener kata Cantika, waktu kemarin kita tuh sempat kebingungan untuk mencari potensi alam yang di sini. Soalnya sebenarnya kalau kita naik ini kan di belakang sini Gunung Panjeran namanya. Kalau lihat ke sebelah selatan tuh kita bisa lihat sunset sebenarnya. Tapi memang mungkin belum ada fasilitas yang memadai, jadi emang masih belum tereksplor aja. Mungkin dari Bumi Arya ini bisa menjadi pelopor untuk bisa membuat wisata-wisata yang lebih bagus di daerah sini, karena memang untuk secara potensi alamnya sebenarnya luar biasa sebenarnya dari sini. Luar biasa ya. Iya. Jadi oke ya menurut kamu ya? Oke banget. Dan Bumi Arya ya. Benar nih. bener dong, masa Benar nggak ya. bohong? Alhamdulillah. Royan, Siap, Tin. Gimana? sebagai fotografer Ya. dan sebagai alumni UII, apa pendapat kamu tentang Bumi Arya? Pertama lihat dari bawah sana, sebenarnya saya cukup kaget ya, kayak takjub aja, kayak ada tempat sebenarnya tempatnya itu lebih kayak mengusung konsep ini ya, tradisional gitu, yang benar-benar mungkin yang saya kagum di situ, karena kan kebanyakan kayak restoran sekarang ataupun kedai-kedai sekarang tuh kayak mereka tuh benar-benar pengen ngajuin sisi modernitasnya kan, sedangkan kita tuh kayak hidup di daerah yang benar-benar menjunjung tinggi nilai budaya tuh, kayak ini kayak menjadi nilai plus buat saya sendiri gitu. Terus kemudian
kebetulan pas saya KKN di sini, saya tuh mendapat proker. Prokernya tuh tentang mengobservasi Gunung Panjeran ini. Pada saat itu tuh saya mungkin nggak kepikiran ataupun apa tentang Bukit Panjeran ini mau diapakan gitu. Karena kita yang satu unit ini juga kayak udah stuck gitu loh buat mikirin tentang gimana potensinya ini bakalan dijadiin wisata ataupun apa. Itu juga udah mentok sih sampai di situ. Mungkin kepikiran saya nggak nyampe sebagus ini sih, dan ternyata pas lihat di sini realisasinya wah ini kayak udah lebih dari ekspektasi kita sih. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya terakhir, kita pertanyaan penutup nih. Ya. Apa yang Monovan sampaikan kepada sahabat Raden Arya dan seluruh viewer YouTube untuk Bumi Arya dan Desa Petir? Ya mungkin buat teman-teman viewersnya Raden Arya, kalau ada waktu sempatkan ke sini, soalnya nggak bakal nyesel sih lihat pemandangannya, apalagi waktu sore bisa lihat sunset, dan ada trek hiking juga, ada camping juga. Dan mungkin dukung terus Raden Arya terus untuk biar bisa memaslahatkan masyarakat di sekitar sini. Amin. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Sama-sama. Ryan, apa yang mau disampaikan kepada di channel saya, YouTube saya Raden Arya Praden? Mungkin yang mau saya sampaikan kepada viewers dari Denarya ini, kalau ada waktu berkunjunglah ke Bumi Arya ini, karena Gunung Kidul ataupun Wonosari ini nggak melulu tentang pantai ataupun sungai yang selama ini kita kan kenal Gunung Kidul tuh potensi alamnya tuh hanya sekedar pantai. Nah, dengan adanya ini tuh mungkin harapan saya ke depan bahwa wisatawan itu bisa kayak melek akan potensi alam yang lain selain pantai sama mungkin sungai ataupun yang lain tentang Gunung Kidul ini. Dan juga mungkin ke depan juga mungkin harapan saya juga tempat ini tuh juga bisa buat memajukan atau mensejahterakan masyarakat sini lah. Mengingatkan masyarakat sini juga perlu dikembangin. Mereka juga punya potensi yang lebih dari yang sekarang. Alhamdulillah. Cantika. Iya. Untuk viewers Bumi Arya, yuk kita dukung sektor pariwisata di Desa Petir ini dengan cara mengunjungi Bumi Arya, karena selain bisa melihat view yang tentunya sangat-sangat bagus, bisa membantu berkontribusi untuk membantu perekonomian warga di sini. Ya. Selanjutnya kepada Ilham dan Fikar. Ilham dulu deh. Pesan untuk viewersnya Bumi Arya, jika tidak ada waktu, tolong luangkanlah untuk sini. Sempatkanlah dan luangkanlah ke sini. Karena kalau jika kita melihat kalau ada waktu kita bisa kemana-mana. Nah ini kalau tidak ada waktu, tolong luangkan ke sini gitu. Kenapa kita harus ke sini? Karena yang pertama adalah kita membantu masyarakat sekitar sini untuk mengembangkan lebih luas lagi potensi-potensi yang ada di sini. Ini udah diawali oleh Bumi Arya. Siapa tahu akan ada Bumi Arya yang lain yang bisa membantu perekonomian dari masyarakat sekitar. Dan dengan adanya Bumi Arya ini sudah sangat membantu sekali masyarakat di sini tentang perekonomian dan sosial terutama. Terakhir, Fikar. Di Bumi Arya ini cocok untuk target market dari segala usia, kayak family, keluarga, cocok dengan tema tradisional tapi juga modern. Terus untuk anak muda milenial juga banyak fasilitas seperti camping ground, ada trek hiking. Terus boleh pantun nggak? Boleh pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita. Belum. Iya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Cakep. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita datang ke tempat ini. Alhamdulillah, cakep. Jadi, terima kasih semua adik-adik saya, teman-teman mahasiswi dan mahasiswa UII. Insya Allah kita semua bisa maju ya. Amin. Dengan cara jalan dan takdir Allah yang insya Allah akan mengeratkan kita.
dimanapun kita berada. Pesan saya, belajar untuk tidak melihat dari mata, tidak mendengar dari telinga, tidak berpikir dari otak, dan tidak berbicara melalui mulut. Tapi cobalah merangkum segala sesuatunya dari hati. Karena apa? Ini semua ini, adik-adik saya ini punya sejarahnya masing-masing, punya impiannya masing-masing, dan punya masa lalunya masing-masing. Jadi dari segala obrolan hari ini saya bisa bicara seperti itu. Terima kasih sudah datang ke Bumi Arya. Doakan Bumi Arya segera bisa beroperasi dan insya Allah beroperasi dalam waktu dekat ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Raden Arya Pradana. Dan selanjutnya semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin. Saya Raden Arya Pradana dan Renovan, Saya Royan. Saya Cantika. Saya Fikar. dan saya Ilham. mengucapkan terima kasih dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.